Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yosep dari kelas 4A1, ingin mempresentasikan aplikasi pemesanan makanan. Di sini ada kata pengantar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah rahmat, hidayah dan inayah kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul perancangan aplikasi pemesanan makanan berbasis Android Ubara Jaya. Laporan ini disusun sebagai salah satu analisis perancangan sistem informasi OAD jurusan Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancarkan pembuatan laporan ini. Untuk itu, kami menyampaikan bahwa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di laporan ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan sarannya yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga laporan perancangan aplikasi pemesanan makanan berbasis Android Ubara Jaya ini bermanfaat bagi pembaca. Di sini ada latar belakang. Sistem pemesanan makanan merupakan sistem pemesanan makanan berbasis Android untuk mempermudah dalam kegiatan pemesanan makanan. Selama ini, sistem pemesanan makanan berbasis aplikasi masih belum ada sistem pemesanan yang diterapkan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara manual. Para mahasiswa harus mengantri untuk memesan menu yang diinginkan. Para penjual makanan juga memiliki beberapa kesulitan, diantaranya adalah ketika mereka tidak memiliki uang kembalian dan juga karena mereka hanya dapat memproses pesanan di saat jam istirahat sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan para penjual dikarenakan waktu istirahat yang disediakan sangat terbatas. Permasalahan tersebut telah menginspirasikan penulis dalam pengembangan aplikasi pemesanan makanan. Aplikasi ini diharapkan membuat transaksi menjadi lebih mudah dengan transaksi pembayaran menjadi non tunai. Ini ada tujuan utama sistem atau proyek ini adalah: 1. Untuk membantu dan mempermudah pelayanan memesan di kantin Ubara Jaya. 2. Untuk memudahkan proses pemesanan jarak jauh. 3. Untuk memberi keuntungan yang mumpuni bagi penjual maupun pembeli. Di sini ada sistem request dan business. Sistem request menjelaskan apa saja yang dapat dipenuhi dalam aplikasi sistem pemesanan makanan ini, mulai dari business need hingga business value. Business need project ini dibuat dengan tujuan untuk mencari pelanggan baru, mempermudah pelanggan dalam pelayanan pembeli makanan di kantin, meminimalisir keramaian di kantin, dan mempermudah admin dalam pendataan laporan rekap penjual dan keuangan agar lebih terstruktur, jelas, dan rapi. Di sini ada business recruitment dan business value. Dengan menggunakan pemesanan makanan, pelanggan dapat melakukan seluruh transaksi pembeli produk. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah login pengguna atau admin. 2. Fitur data makan. 3. Fitur pemesanan. 4. Fitur pembayaran. Dan 5. Fitur logout. Business value adalah keuntungan tangible. 1. 45% orderan belanja dari pembeli meningkat karena sistem website yang online yang langsung melakukan penghitungan harga total. 2. 25% pendapatan hasil penjualan sudah dapat menutup balik modal. 3. Proses transaksi yang sangat mudah, pembeli tidak harus ribet membawa uang cash, bisa langsung dari handphone. Keuntungan intangible. 4. Meningkatkan pemasaran akan pelanggan baru. 5. Meningkatkan pelayanan pelanggan ke lama secara online. 6. Lebih efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biayaan. Permudahan admin dalam pendataan laporan rekap penjualan dan keuangan agar lebih terstruktur, jelas, dan rapi. Di sini ada BPNN. BPNN merupakan salah satu permodelan grafis yang digunakan dalam permodelan berproses bisnis yang terjadi pada sebuah organisasi secara detail dengan aliran informasi berupa pesan yang disampaikan antara pihak terkait.
Di sini ada kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi, seperti gambar yang di samping buat kelas diagramnya. Dan selanjutnya ada stats diagram login. Di bawahnya ada gambarnya seperti di bawah, dan di sampingnya ada stats diagram jenis makanan, dan itu ada gambarnya. Dan selanjutnya ada stats diagram jumlah pesanan, dan itu cara-caranya ada di gambar di bawah ini. Dan di sampingnya ada stats diagram pembayaran. Di bawah stats diagram pembayaran itu ada gambarnya, dan seperti itu. Dan selanjutnya ada stats diagram logout, dan itu ada gambarnya. Dan selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengarahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagian komponen perangkat lunak atau artefak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node, dan gambarnya ada di sebelah kiri, dan itu gambar-gambarnya. Interface atau dalam bahasa Indonesianya adalah antarmuka, merupakan garda terdepan bagi suatu alat digital. Hal ini dikarenakan interface merupakan salah satu layanan ataupun mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat digitalnya. Biasanya layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna atau disebut user terhadap sistem operasi yang tepat dalam alat digitalnya. Dalam hal ini, antarmuka akan memberikan layanan berupa informasi kepada penggunanya sesuai yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ada interface login. Itu seperti di bawah ini ada gambarnya, ada username dan password dan login dan cancel. Selanjutnya ada interface halaman utama atau disebut menu makanannya. Itu ada menu makanan nasi goreng, mie tiaw, mie ayam, bakso, ketoprak, dan ayam geprek, dan seperti di gambar ini. Dan selanjutnya interface data pembeli. Itu di websitenya ada nama, NPN, dan nomor meja. Dan buat interface menu pembayarannya ada GoPay, BCA, BRI, ShopeePay, Dana, dan Cash. Penutupnya kita seperti di gambar ini. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Sistem pemesanan makanan merupakan sistem pengelola kantin berbasis Android untuk mempermudah dalam kegiatan pemesanan makanan. Selama ini sistem pemesanan makanan berbasis aplikasi masih belum ada. Sistem pemesanan yang diterapkan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara manual. Dan selanjutnya ada saran dari saya untuk melakukan proyek ini. Segala hal yang akan kita buat harus dipertimbangkan dengan baik secara struktur, terencana, dan konsisten, di mana hal itu bertujuan agar proyek dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Sekian dari kami. Bila ada kata-kata dari presentasi kami kurang mengenakan ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.